Bagimulah kemuliaan untuk selama-lamanya. Bapa kami yang ada di dalam surga, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah ya Bapa untuk hari yang baru ini, kesempatan yang indah ini. Kembali berbicaralah kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami butuh firman-Mu, sehingga firman-Mu terus menjadi panduan, menjadi kompas dalam hidup kami. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semangat pagi. Iya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Ya, luar biasa. Senang sekali hari ini Selasa 19 Maret 2024 ya. Nah, yang ikut doa puasa ini adalah hari yang ke-13. Saya lihat Bapak Ibu wajahnya semakin penuh dengan kemuliaan Tuhan ya. Terus semangat untuk doa puasa karena saya percaya akan banyak berkat-berkat dan perkara besar, mujizat yang Tuhan pasti nyatakan dalam hidup kita. Baik, waktu dan tempat selanjutnya saya berikan kepada hambanya, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Silakan Bu Jim. Shalom. Pagi hari ini saya akan membawakan satu renungan dengan judul Hati Kita Mencerminkan Siapa Kita. Ya. Yang terambil di dalam Amsal 27 ayat 19 yang berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Saudara, di dalam saat-saat kita berpuasa, baiklah kita juga pakai waktu-waktu berpuasa ini bukan cuma tahan untuk tidak makan, tetapi ayo kita periksa hati kita, ya. Kita kasih makan hati kita sehingga kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Saudara, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Saudara, hati ini ibarat sumber air, sumber mata air. Kalau sumbernya kotor, maka airnya juga kotor. Namun kalau sumbernya bersih, maka airnya juga bersih. Saudara, kalau hati ini kotor, saudara,
maka kita otomatis kita nggak bisa, mata hati kita ini melihat jauh ke depan. Kita tidak bisa melihat hal-hal yang Tuhan janjikan jauh ke depan. Karena hati kita ini kotor, saudara. Jadi bureng, saudara. Karena hati ini sumber air. Tapi kalau hati kita ini bersih, saudara, kita bisa melihat bagaimana tangan Tuhan menolong kita. Kita bisa melihat janji Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan melihat bagaimana Tuhan itu menolong kita, memberkati kita. Kita bisa melihat. Tapi kalau hati kita kotor, saudara, kita nggak bisa melihat. Saudara. Karena burung, saudara, nggak bisa melihat. Saudara, betapa pentingnya hati, sehingga firman Tuhan selalu mengingatkan untuk kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jagalah, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di situ terpancar kehidupan. Saudara, ternyata hati itu tidak dengan sendirinya bersih. Tidak mungkin bersih dengan sendirinya. Kita harus terus-menerus menjaganya. Betul-betul agar tidak tercemar. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Apa yang terisi dalam hati kita, itulah yang keluar dalam tindakan kita. Saudara, kalau kita menilai seseorang, berarti kita sedang melihat isi hatinya. Kalau saudara sedang orang berkonseling dengan saudara, saudara bisa, orang yang bijaksana bisa menggali sumur yang dalam. Katakan, saudara bisa melihat apa tindakannya dia, apa isi hatinya dia itu. Kita bisa melihat daripada apa yang keluar dari hatinya. Karena itu untuk mengevaluasi dan menilai diri kita, itu harus dimulai dalam diri hati kita sendiri. Saudara, tetapi ada beberapa kendala ketika kita ingin menilai diri kita sendiri. Kendala terbesar adalah keakuan kita, ego kita yang besar, kesombongan diri kita, kemunafikan kita, keengganan kita, malas untuk kita berubah. Saudara, diperlukan kerendahan hati. Seringkali kita berpura-pura, ya, berusaha menutup-nutupi hati kita dengan berbagai upaya supaya orang lain tidak tahu apa sebenarnya hati kita. Itu kendalanya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa di depan kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Mata Tuhan ada di mana-mana, saudara. Karena itu marilah kita belajar dari hidup seorang Daud yang tidak pernah berhenti untuk minta pada Tuhan agar Tuhan selalu menyelidiki hatinya. Seru Daud, selidiki aku ya Tuhan, kenalilah hatiku, ujilah aku, kenalilah pikiran-pikiranku. Saudara, yang pertama kita menjaga hati untuk kita berkenan di hadapan Tuhan, itu perlu perjuangan. Ya, jadi yang pertama, untuk menjaga hati kita berkenan di hadapan Tuhan, itu perlu perjuangan dan tidaklah mudah. Karena apa? Karena setiap saat kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup yang bisa membuat sikap hati kita ini menjadi tidak benar di hadapan Tuhan. Persoalan hidup yang bisa membuat sikap hati kita ini menjadi tidak benar di hadapan Tuhan. Hubungan suami istri, waktu marah, dan sebagainya. Kita akhirnya membalas, dengan orang, kejahatan dengan kejahatan. Karena kita menghadapi persoalan ini. Sehingga akhirnya membuat kita, sikap hati kita membalas, kita tidak mengampuni. Saudara, tidak mudah. Itu perlu perjuangan. Tidak hanya itu, saudara. Kita juga sudah terlalu lama dididik oleh dunia ini. Sehingga hati kita ini sudah terlanjur dipenuhi dan dicemari dengan hal yang tidak baik, yang tidak memuliakan Tuhan. Dan itu sudah terlalu lama
terlalu lama hati kita dicemari, diselubungi dengan dididik oleh dunia, sehingga kita sudah terlanjur tercemar dengan hal yang tidak baik. Sehingga kita kadang-kadang apa yang tidak baik itu spontan bisa keluar waktu kita menghadapi kehidupan ini. Saudara, yang ketiga, katakan kalau hati kita tuh sudah dipenuhi dengan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka itu terlihat dari karakter kita, perilaku kita, tindakan kita, perkataan kita. Yang semua ini membuat kita kadang-kadang kita berdosa di hadapan Tuhan. Karena karakter-karakter kita, perilaku kita. Saudara, oleh karena itu, untuk dapat menjaga hati, kita harus memberi waktu khusus untuk diam di kaki Tuhan, mengoreksi sikap hati kita. Bahkan itu harus dilakukan ya, detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari-hari di dalam hidup kita. Nggak cukup untuk 1 minggu sekali di gereja, nggak cukup, saudara. Kenapa kita perlu lakukan? Karena firman Tuhan berkata, apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati kita. Dan itu yang menajiskan. Jadi perlu bagi setiap kita untuk memberikan waktu khusus. Merenung setiap sikap hati kita. Apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Saudara, yang baik itu mulainya dari kapan? Dimulai dari detik kita bangun pagi dari tidur. Itu yang terbaik. Kita mau merenungkan apa yang terbaik aku lakukan hari ini untuk Tuhan. Berikan Tuhan hati yang bijaksana menghadapi hari-hari ini. Yang dihadapan pada kita hari ini. Karena kalau kita sudah bangun tidur, kita sudah pegang HP, kita sudah ini, sudah sibuk dengan pekerjaan kita, kita akan lupa untuk mengontrol dan memeriksa diri kita sendiri. Saudara, di situ sebagai orang percaya kita harus menjaga hati kita dengan cara duduk diam di kaki Tuhan, mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna untuk sepanjang hari kita, sepanjang hidup kita. Kalau kita minta Tuhan mampukan kita menjaga ucapanku yang keluar dari mulutku sepanjang hari ini yang aku jalan. Itu kita minta paling baik itu waktu kita begitu bangun tidur. Kalau kita lakukan, maka sebelum kita mengeluarkan perkataan pada mungkin pada istri, pada suami, kepada anak-anak, pada orang tua, pada rekan kerja, kalau di Indonesia kepada pembantu, kita akan waspada di dalam berkata-kata dan setiap tindakan kita. Karena itu keputusan hidup kita ditentukan oleh sikap kita. Yang kedua, tadi kita harus memperjuangkan bagaimana kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus bisa meninggalkan sifat-sifat lama. Karena Efesus 4 berkata, buanglah sifat yang lama, tanggalkan manusia lama. Kenapa saudara kita harus buang sifat lama? Kita harus tanggalkan. Karena sifat lama itu yang menjadi sekutu kita dalam melakukan hal yang jahat. Yang penuh hawa nafsu, tipu daya, yang membawa kita kepada kebinasaan dan hawa nafsu yang menyesatkan. Kita harus menjadi manusia baru. Ambil keputusan untuk kita tanggalkan tabiat manusia lama kita. Ayo kenakan manusia baru kita yang diajarkan oleh firman Tuhan. Semua sikap dan pikiran kita harus menjadi baik. Saudara, yang sesuai dengan kehendak Allah. Sadar bahwa seringkali masalah kita itu bukanlah yang ada. Tetapi saudara, masalah kita itu sebenarnya adalah sikap, cara pandang kita meresponi terhadap masalah. Itu masalah kita. Kalau kita ada masalah,
dan kita punya sikap, punya respon, cara pandang sesuai firman Tuhan, maka tidak akan menjadi masalah besar dalam hidup kita. Tetapi kalau kita menghadapi masalah, cara pandang kita, respon kita, itu kita tanggapi dengan salah, itu menjadi masalah kita, saudara. Menjadi bahkan yang mungkin menjadi masalah yang terbesar. Jadi masalah itu sebenarnya respon kita, cara pandang kita menghadapi masalah. Kalau kita menghadapi dengan benar sesuai janji Tuhan, maka masalah itu akan kecil. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus sanggup menjadikan yang tidak mungkin jadi mungkin. Pegang ayat itu, maka masalah saudara akan menjadi kecil. Tapi kalau respon kita salah, cara pandang kita salah, masalah itu menjadi besar. Saudara, kebiasaan adalah pola hidup yang diulang-ulang dan akhirnya menjadi kebiasaan. Karena itu sangat sulit untuk dapat mengubah sikap dan kebiasaan. Tetapi saya percaya kalau kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan ada dalam hidup kita, pasti hidup kita ada perubahan. Saudara, di tengah realita kehidupan kita, di dalam dunia kita ini, kita mengalami banyak penderitaan, kesusahan. Tapi firman Tuhan berkatakan, bergembiralah. Karena apa? Aku telah mengalahkan dunia, saudara. Oleh karena itu, hal yang kedua, tanggalkan manusia lama kita. Karena manusia lama itu sekutu kita untuk berbuat sesuatu yang jahat. Yang ketiga, kuatkanlah hatimu. Raja Salomo berkata, hati mengenal kepedihannya sendiri. Dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangan. Satu kejadian bisa melukai hati seseorang. Kepedihan, luka hati seseorang hanya bisa dirasakan oleh sekuat apapun kita coba menghibur, kita empati ya, tapi tidak pernah bisa merasakan sama persis dalam luka hati orang tersebut. Sebaliknya, kejadian yang sama yang membuat sesuatu orang senang, itu yang merasakan orang sendiri, kata Raja Salomo. Ketika dihadapkan pada peristiwa apapun, Tuhan itu sanggup memberi kekuatan pada kita. Ketika kita bersedih atau kita bersuka cita, kita diberi kebebasan untuk pilih. Tetapi saya percaya pusat kekuatan tersebut itu ada di dalam hati kita. Hati ini adalah sumber di mana Tuhan berbicara dengan kita secara pribadi. Karena itu hati ini mesti dijaga. Karena hati ini sumber di mana Tuhan sanggup berbicara dengan kita secara pribadi. Saya sering mengalami bagaimana Tuhan berbicara secara pribadi. Kadang kalau saya harus siapkan renungan, saya tanya Tuhan apa yang harus sampaikan. Tuhan berikan sesuatu. Hati kita ini adalah bait Allah, tempat Allah bersemayam. Karena itu jaga dengan segala kewaspadaan. Jika hati kita bisa jatuh kepada kepedihan yang sangat dalam, kita juga punya kekuatan untuk melompat lebih tinggi, untuk mendapatkan sukacita kalau Allah ada bersama kita. Saudara, hanya kita yang bisa memutuskan apa yang dirasakan oleh hati kita. Tapi saya percaya kalau kuasa Allah bersama kita, kalau Tuhan bersama kita, maka kekuatan Allah yang ada dalam hati kita itu akan mengubahkan sesuatu menjadi baik. Hati ini juga penting karena apa? Di situ lahirnya motivasi hidup kita, tujuan kita, cita-cita kita, hasrat kita, semangat kita, semuanya lahir dalam hati kita. Tuhan memandang hati kita itu penting. Karena apa? Dia memakai hati kita untuk terhubung melalui rohnya yang berdiam di dalam kita. Peran hati ini sangat penting, saudara. Sungguh-sungguh penting. Karena itu itu firman Allah berkata, jaga hatimu. Jaga hatimu, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati.
Dari semua aspek kehidupan kita. Baik itu hubungan kita, keluarga kita, keuangan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Semuanya bekerja dengan apa? Itu dihasilkan oleh hati kita. Sesuai dengan hati kita. Karena itu penting sekali kita menjaga hati kita. Hal yang terpancar dari hati kita. Saudara, sebagai makhluk yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, hati ini berperan sebagai pengendali, pusat pengendali. Karena itu kita harus jaga dengan menyelaraskan tujuan Tuhan menciptakan kita. Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambarnya. Dan bahkan rencananya itu ajaib dan mulia. Dia rancangkan masa depan yang penuh harapan. Bimbing hati kita kepada tujuannya Tuhan. Di dalam kita masa-masa doa puasa ini, saudara. Ayo bimbing hati kita kepada tujuannya Tuhan. Maka saya percaya hal yang terpancar dalam hati kita akan sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Latih kedagingan kita untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan melalui tindakan kita setiap hari dengan disiplin. Saudara, yang keempat dikatakan, kita harus punya hati yang tunduk kepada Allah. Saudara, firman Tuhan mengatakan, tunduklah pada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Saudara, punya hati yang tunduk kepada Allah. Saudara, kebanyakan orang di dunia ini tidak suka tunduk pada siapapun. Tidak kepada yang berwenang, etika, hukum, peraturan, apapun. Biasanya orang disukar untuk tunduk. Tunduk itu terpaksa supaya nggak dihukum biasanya. Anak-anak mungkin taat pada orang tua, tapi sungguhnya nggak rela, nggak tunduk sungguh-sungguh. Saudara, banyak orang yang hanya berdoa, baca Alkitab, pergi ke gereja, tapi hatinya tidak tunduk kepada firman Tuhan. Banyak orang mengkhotbahkan, mengajarkan firman Tuhan, tapi ada tidak sepenuhnya tunduk kepada yang difirmankan. Semua itu menunjukkan hati yang memberontak, saudara. Saudara, banyak orang menganggap bahwa tunduk pada Allah itu suatu kelemahan. Sebenarnya tunduk pada Allah itu adalah, saudara, satu kebijaksanaan kita dan kedewasaan kita. Orang yang dewasa imannya, orang yang dewasa hatinya, dia akan tunduk pada Tuhan. Apakah kita tunduk dengan sungguh-sungguh pada Tuhan? Saudara, tunduk itu artinya takluk. Itu kalau dari bahasa Yunani artinya hupotasso, saudara. Artinya menempatkan diri di bawah, takluk, tunduk, menyerahkan diri. Saudara, jika kita memiliki hati yang tunduk pada Tuhan, mentaati firman-Nya, kita akan mengalami sungguh-sungguh hal yang luar biasa. Sayangnya, natur manusia itu berdosa. Natur manusia ini sudah tercemar, sudah pemberontak, ya, sudah rusak total. Pemberontakan terhadap Allah dan firman-Nya. Sebab keinginan daging itu perseteruan dengan Allah. Kita selalu menuruti keinginan daging, karena itu kita nggak bisa tunduk pada hukum Allah. Saudara, karena itu firman Tuhan berkata, yuklah orang yang hidup dalam roh akan dipimpin oleh roh. Tapi orang yang hidup dalam daging akan mengikuti kehendak daging. Allah berfirman kepada umatnya lewat Yeremia, masakah kamu tidak takut padaku? Masa kamu tidak gemetar kepadaku? Bangsa ini mempunyai hati yang keras, memberontak, keras kepala. Mereka menyimpang dan menghilang. Yeremia 5 ayat 22-23. Kesalahanmu akan menghalangi semuanya ini. Dosamu akan menghambat. Sampai Tuhan berkata, masa kok kamu tuh kayak gitu, memberontak padaku. Saudara, jaga hati kita untuk tetap bersih. Ada ungkapan, jadikan hatimu seluas samudra. Satu hal, pesan orang tua saya. Orang tua saya itu, papa saya itu orang yang tidak pernah mempunyai nada tinggi. Saudara. Dalam perkataannya itu nggak pernah nada yang tinggi.
saya selalu teringat dengan nasihatnya. Dia selalu berkata, jadikan hatimu seluas samudera. Hati yang seluas samudera itu mampu mencintai tanpa batas. Segala kekhawatiran, segala kekotoran yang sempat dilemparkan di hati kita mungkin sangat menyakitkan. Nada-nada tinggi orang yang kita kasihi. Kalau kita mempunyai hati seluas samudera, maka takkan pernah itu tinggal dalam hati kita. Tetapi itu kan hanyut di tengah-tengah samudera. Saudara, Bapak saya bilang, kopi itu kalau ditaruh di cangkir, warnanya akan hitam dan ada rasa kopi. Tapi kalau kopi dibuang di samudera, dia tidak akan meninggalkan warna. Dia tidak akan meninggalkan rasa. Itulah hati. Saudara, kenapa kita bisa berlayar di atasnya? Di dalam kehidupan ini dengan penuh keberanian. Hati yang seluas samudera akan penuh dengan keajaiban. Saudara, apa yang sedang mengusik hati kita hari-hari ini? Mari kita murnikan hati kita dengan mengingat dan memperkatakan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Kita sering berkata, hidup ini karena anugerah. Hidup ini kasih karunia. Kita hidup ini karena anugerah, bukan karena kebaikan kita. Apa yang perlu kita sombongkan? Kalau hidup ini karena anugerah Tuhan, apa yang perlu kita sombongkan? Saudara, uang berkatnya dari Tuhan. Harta tidak dibawa mati. Paras rupa akan jadi tua. Teman banyak di dalam kubur kita juga sendirian. Terkenal juga tidak akan selamanya. Kepintaran cuma titipan dari Tuhan. Pangkat dan jabatan tidak ada arti di mata Tuhan. Jaga hati kita dengan kewaspadaan. Saudara, kalau hati kita kotor, akan timbul 5 macam penyakit yang harus dihindari. Yang pertama, kalau hati kita kotor, kita akan punya 5 penyakit. Sakit yang pertama, sakit hati. Ayub 5 ayat 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Orang bebal dimatikan oleh iri hati. Sakit yang kedua, tinggi hati atau sombong. Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Yang ketiga, panas hati, suka marah. Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kamu kepada kejahatan. Yang keempat, iri hati. Amsal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri pada orang-orang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan. Yang kelima, tawar hati. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Saudara, ayo kita jaga hati kita dengan sungguh-sungguh. Biarlah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita tahu bahwa perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini adalah perjalanan kita yang akan kita bawa kepada hidup yang kekal. Karena itu kita harus sungguh-sungguh bertanggung jawab atas setiap perbuatan hati kita. Karena itu firman Tuhan berkata, jaga hati kita sungguh-sungguh dengan segala kewaspadaan. Maka di situ terpancar kehidupan kita. Amin. Saya akan berdoa untuk kita semua. Tuhan, hamba percaya untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang setia dalam ibadah,
dan doa pagi selama ini. Saya percaya kita semua akan mempunyai hati yang bijaksana. Karena firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Berkat-Mu atas kami melimpah. Kebajikan, kemurahan mengikuti kami di setiap rumah tangga kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, masa depan kami. Penyertaan Tuhan senantiasa memberi kami yang terbaik. Karena kami tahu Tuhan, bahwa semua yang terbaik buat kami semua datangnya hanya dari atas. Dan kami percaya, tinggalkan berkat-Mu untuk setiap orang yang mengikuti Zoom, juga yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Amin.